Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan lanjut ke pembahasan tentang fikih muamalah kontemporer, yang pada kali ini kita akan membahas tentang akad hybrid atau hybrid contract, yaitu suatu akad yang terdiri lebih dari satu akad, bisa terdiri dua ataupun tiga. Sebelum kita masuk ke pembahasan tentang akad hybrid, kita akan membahas terkait dengan apa perbedaan antara wa'ad dengan akad. Wa'ad itu janji, akad itu adalah kontrak. Bagaimana kita ketahui bahwa di dalam syariat, janji atau wa'ad itu hanya mengikat satu pihak. Tetapi dalam praktek keuangan sekarang, pada praktek keuangan syariah, janji ini mengikat dua belah pihak. Ketika salah satu pihak membatalkan janjinya, maka harus ada konsekuensinya, yaitu ada ganti rugi yang harus diserahkan oleh bagi yang tidak menepati janjinya. Sebagai contoh, kalau dalam murabahah, nasabah datang kepada bank untuk dibelikan produk yang diinginkan. Ketika bank sudah membelikan produk yang diinginkan, kemudian nasabah tidak jadi membeli barang tadi, maka nasabah harus membayar ganti rugi. Akad secara bahasa berarti perikatan, perjanjian, dan pemufakatan. Secara istilah, yang namanya akad adalah irtibat ijab wa qabul ala wajhin masyru' yasbutu athar fi mahallihi. Maksudnya ada pertalian, ada keterikatan antara ijab dan qabul secara syariat yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad. Jadi yang namanya akad itu harus ada irtibat, ada hubungan antara ijab dan qabul, ada ijabnya, ada qabulnya. Misalkan dalam jual beli ada yang menawarkan, ada dalam artian ada yang menjual, ada yang membeli. Dalam sewa nyewa ada menyewakan, ada yang menyewa. Ini namanya irtibat, ijab, dan qabul. Nah, setelah adanya ijab dan qabul, maka secara otomatis akan bisa terlaksana implikasi dari akad tadi. Contoh dalam jual beli, perpindahan kepemilikan. Maka ketika sudah ada ijab dan qabul, maka penjual menyerahkan barang, pembeli menyerahkan harga atau menyerahkan uang. Ini secara pengertian dari akad. Nah, ini perbedaan antara wa'ad dengan akad. Kalau wa'ad itu keluar dari satu pihak, jadi ada satu pihak berjanji kepada pihak yang lain. Sedangkan akad itu adalah komitmen atau pernyataan bersama antara dua pelaku akad untuk sama-sama melakukan akad, yaitu yang disebut dengan ijab dan qabul. Nah, karena keluar dari satu pihak, maka janji ini hanya mengikat pada satu pihak. Sedangkan akad karena keluar dari dua pihak, karena ada ijab dan qabul, berarti mengikat keduanya. Nah, maka kedua yang sudah menyatakan ijab dan qabul, maka keduanya terikat dalam akad tersebut. Yang ketiga, syarat dan kondisi belum ditentukan dengan jelas pada saat wa'ad. Ketika sudah ditentukan dengan jelas, maka berubah menjadi akad, sebagaimana yang praktek di kita saat ini. Kalau akad, syarat dan kondisinya telah jelas ditentukan. Nah, yang keempat, bila pihak yang berjanji tidak mampu menjalankan janjinya, maka sanksi yang diterima adalah sanksi moral. Ini kalau misalkan tidak ada hubungan dengan pihak lain, tetapi kalau dalam hubungan dengan lembaga keuangan yang di situ berimbas kepada dana pihak ketiga, maka yang namanya ketika seseorang mengingkari janji, tidak berkomitmen kepada janjinya, maka dia harus membayar ganti rugi, ada sanksinya. Kalau dulu secara syariat tidak ada sanksinya. Kalau akad ada sanksinya. Kalau ada yang tidak menepati janji, maka ada sanksinya. Nah, ini pengantar terkait dengan perbedaan antara wa'ad dengan akad. Sehingga nanti ada beberapa akad itu yang di situ disertai dengan wa'ad. Seperti murabahah, seperti ijarah muta'addid tamlik, dan seperti musyawarah mutanaqisah dan lain sebagainya. Ada sebagian besar akad-akad yang diterapkan saat ini di lembaga keuangan di situ disertai dengan wa'ad. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan akad hybrid? Hybrid apa sih artinya? Nah, berdasarkan dari definisi dari Dr. Naji Hamad di dalam bukunya Al-Uqud Murakkabah atau kontrak hybrid, dijelaskan bahwasanya namanya multi akad atau akad hybrid atau kontrak hybrid ini adalah kesepakatan dua pihak untuk melakukan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih. Jadi yang di dalam satu akad hybrid atau multi akad ini terdiri lebih dari satu akad, seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, wakalah, qard, muzara'ah, sharaf, syirkah, dan mudharabah. Sehingga semua akibat hukum akad-akad yang tertimbul tersebut serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkan dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jadi kalau misalnya menggabungkan antara jual beli dengan hadiah, maka konsekuensinya harus terpenuhi kedua-duanya. Syarat dalam jual beli sudah terpenuhi, dan juga syarat dalam rukun hibah juga
terpenuhi dan tidak boleh berkurang dari kedua akad tadi. Karena apa? Karena implikasinya menjadi satu paket. Ya, sebagai contohnya sekarang kalau ada jual beli dalam paket bundle, misalkan kalau beli Indomie 5 bungkus dapat piring. Nah sekarang kalau membatalkan beli Indominya, apakah bisa dapat piringnya? Enggak, karena semua sudah menjadi satu paket. Di dalam literatur fikih klasik ditemukan beberapa istilah yang disitu menjelaskan tentang makna dari akad hybrid atau multi akad dengan beberapa istilah, tidak satu istilah. Di antara yang paling banyak digunakan adalah al-uqud murakkabah. Dan kalau dalam artian bahasa Indonesia disebut akad yang tersusun. Ada lagi yang menyebut istilahnya al-uqud muta'addidah, akad yang berbilang, berarti lebih dari satu. Atau al-uqud mutaqabilah, akad yang berhadapan atau akad yang berpasangan, dalam artian saling berhadapan satu sama lainnya. Atau yang keempat al-uqud mujtami'ah, akad-akad yang berhimpun. Atau al-uqud al-mukhtalithah, akad-akad yang bercampur. Atau al-uqud mutakarrirah, atau akad-akad yang berulang. Dan yang ketujuh al-uqud mutadakhilah, yaitu akad yang satu masuk pada akad yang lain. Nah ini kalau kita mencari literatur fikih muamalah kontemporer, kita akan menemukan istilah-istilah ini. Tapi mayoritas yang digunakan adalah istilah yang pertama, yaitu al-uqud murakkabah. Tentang jenis-jenis akad hybrid atau multi akad. Yang pertama adalah akad yang bergantung atau akad yang bersyarat atau yang disebut juga dengan al-uqud mutaqabilah. Mutaqabilah menurut bahasa berarti berhadapan. Sesuatu dikatakan berhadapan jika keduanya saling menghadapkan kepada yang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan al-uqud al-mutaqabilah adalah multi akad dalam bentuk akad kedua merespon akad yang pertama, di mana kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad yang kedua. Contoh, saya jual rumah saya seharga 300 juta dengan syarat kamu menjual rumahmu dengan harga 300 juta. Berarti akad yang pertama tidak akan sah kecuali kalau akad yang kedua juga dilakukan. Kalau akad yang kedua dilakukan, maka akad yang pertama ini akan dilakukan juga. Maka di sini disebut al-akad mutaqabilah. Akad yang kedua merespon akad yang pertama. Kalau akad kedua tidak ada, maka akad pertama juga tidak ada. Yang kedua, jenis akad hybrid atau multi akad adalah akad yang terkumpul atau al-uqud al-mujtami'ah. Al-uqud mujtami'ah adalah multi akad yang terhimpun dalam satu akad. Bisa dua atau lebih akad terhimpun menjadi satu akad. Seperti contoh, saya jual rumah ini kepadamu dan saya sewakan rumah yang lain kepadamu selama 1 bulan dengan harga 500.000. Jadi di sini ada akadnya, ada dua objek yang berbeda, ada dua akad yang berbeda. Yang satu rumahnya dijual, yang satu rumahnya disewakan. Tetapi akad sewa dan jual belinya ini dijadikan dalam satu transaksi. Maka disebut dengan al-uqud mujtami'ah. Multi akad yang mustami ini dapat terjadi dengan terhimpunnya ada beberapa hal. Kita lihat kalau misalkan dua objek dulu. Dua objek, kalau yang pertama kasusnya adalah dua akad yang memiliki akibat hukum berbeda di dalam satu akad terhadap dua objek dengan satu harga. Ya kayak tadi. Misalkan saya jual rumah ini dan saya sewakan rumah B, saya jual rumah A dan saya sewakan rumah B selama 1 tahun harganya 200 juta misalkan. 200 juta ini tidak menjelaskan harga jual rumah A ini berapa sih sebetulnya dan harga sewa rumah B selama 1 tahun ini berapa. Ini tidak dijelaskan, tapi langsung ditetapkan dalam satu harga. Nah ini tipe yang pertama. Nah yang tipe kedua adalah dua akad berbeda akibat hukum dalam satu akad terhadap dua objek dengan dua harga yang berbeda. Yang kedua, kasusnya sama. Saya jual rumah A ini seharga 150 dan saya sewakan rumah B seharga 50 juta per tahun. Nah kalau ini dua objek yang berbeda dengan dua harga yang berbeda. Yang ketiga, nah ini mayoritas tidak membolehkan. Kenapa? Dua akad dalam satu akad yang berbeda hukum dan dengan satu objek dengan satu imbalan, baik dalam waktu yang sama atau waktu yang berbeda. Jadi kalau tadi objeknya berbeda, ada rumah A dan rumah B, kalau ini objeknya satu tapi dua akad. Misalkan saya jual rumah A kepada kamu dan saya sewakan rumah A kepada kamu selama 1 tahun dengan harga 200 juta. Nah ini sebetulnya mau apa dari akad ini? Apakah akad sewa, apakah akad jual beli? Kalaupun sewanya mulai kapan, baru jual belinya mulai kapan?
Nah, ini yang tidak jelas. Yang ketiga ada disebut dengan al-aqd al-mutanaqid ataupun akad-akad yang berlawanan. Kenapa dikatakan berlawanan? Karena dalam akad ini implikasi hukum antar satu akad dengan akad yang lain ini berbeda, ataupun juga al-mutanafiyah, artinya berbeda satu dengan yang lain. Contohnya misalkan saya jual dan menghibahkan rumah ini kepada Anda seharga 200 juta. Dan yang dimaksud apa? Jual itu harus dengan harga, hibah itu tanpa harga. Maka yang dimaksud di sini apa? Apakah jual, apakah hibah? Maka dikatakan al-uqud al-mutanaqid atau al-mutanafiyah. Berikutnya, jenis keempat adalah akad yang berbeda atau al-uqud al-mukhtalifah. Nah, maksud dari al-uqud mukhtalifah di sini adalah akad yang terdiri dari dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan semua akibat hukum di antara kedua akad itu. Bagaimana kalau adanya akad jual beli dengan sewa, sebagaimana yang saya contohkan tadi di sebelumnya. Jual beli punya implikasi perpindahan kepemilikan, kalau dalam sewa menyewa tidak ada implikasi perpindahan kepemilikan, hanya ada perpindahan manfaat kepemilikan sesuai dengan batas yang disepakati dalam sewa menyewa. Kalau jual beli langsung. Sama juga halnya di situ perbedaan antara ijarah dengan akad salam. Dalam salam, harga salam harus diserahkan pada saat akad, sedangkan dalam ijarah, harga sewa tidak harus diserahkan pada saat akad. Sehingga di sini akadnya berbeda, akadnya memiliki implikasi hukum yang berbeda. Yang kelima, akad sejenis atau al-uqud mutajanisah. Al-uqud mutajanisah adalah akad-akad yang mungkin dihimpun dalam satu akad dengan tidak mempengaruhi di dalam hukum dan akibat hukumnya. Multi akad jenis ini dapat terdiri dari satu akad, satu jenis akad seperti jual beli dengan jual beli ataupun jual beli dengan sewa menyewa. Tapi dengan catatan tadi ya, objeknya sama harganya juga harus berbeda. Kalau akad jual beli dengan sewa menyewa untuk satu objek maka tidak boleh. Jual beli dan sewa dengan dua objek tapi dengan satu harga maka tidak boleh. Yang boleh adalah jual beli dan sewa untuk dua objek yang berbeda dengan dua harga yang berbeda. Nah, setelah kita tahu terkait dengan macam-macam jenis multi akad, sekarang bagaimana hukum multi akad? Di sini ada dua pendekatan, dua kelompok utama, dua pendapat besar yang membahas tentang hukum akad hybrid atau multi akad. Pendapat pertama itu pendapat yang melarang. Apa dalil yang digunakan oleh pendapat yang melarang? Pertama yaitu multi akad dilarang karena nas agama. Bahwasanya multi akad atau akad hybrid dilarang karena ada hadis yang melarang terkait dengan hal tersebut. Secara tegas Rasulullah melarang bentuk akad yaitu multi akad yang terdiri dari jual beli dengan pinjaman, dua transaksi dalam satu transaksi, sebagaimana di dalam hadis Rasulullah an bai'in wa salaf. Rasulullah melarang jual beli dengan pinjaman, nggak boleh menggabungkan jual beli dengan akad pinjaman. Yang kedua, Rasulullah melarang dua transaksi dalam satu transaksi. Dan multi akad itu termasuk dalam larangan Rasulullah. Namun di sini perlu kita jelaskan bahwasanya larangan terkait dengan digabungkannya jual beli dengan pinjaman itu dikhawatirkan akan mengarah kepada yang namanya riba. Sedangkan larangan dua transaksi dalam satu transaksi itu karena ada horornya, ada tidak kejelasannya dalam akad. Sebetulnya yang diinginkan akad yang mana? Maka di situ tidak jelas karena ada unsur horornya. Suatu akad dinyatakan boleh selama objek harga dan uangnya diketahui dan oleh kedua belah pihak. Jika salah satu dan tidak jelas maka hukum dari akad itu dilarang. Bagaimana tadi saya jelaskan, kalau ada dua akad dengan dua akad yang berbeda, dua objek yang berbeda, dua harga yang berbeda itu boleh. Karena apa? Karena semuanya bisa diketahui masing-masing. Jual belinya untuk objek yang mana dengan harga yang mana, sewa menyewa untuk objek yang mana dengan harga yang mana. Nah, ini jawaban dari kelompok yang membolehkan. Yang kedua, multi akad bisa mengarah kepada yang namanya hilah ribawi. Apa itu hilah? Hilah adalah salah satu usaha untuk menghindari suatu hal yang dilarang dengan cara yang dibolehkan. Tidak ada dalam istilah fikih disebut dengan hilah. Kalau dalam bahasa kita kamuflase, atau kalau dalam bahasa mudanya adalah akal-akalan. Aslinya ini kalau langsung dilarang, tetapi melalui sarana yang dibolehkan maka
menjadi boleh. Itu namanya hilah. Nah, ini banyak contoh yang dilakukan ataupun yang disebutkan di dalam fikih seperti praktek terkait dengan hilah. Contohnya kalau dalam hal ibadah, misalkan kita ketika umroh atau haji melewati mikot secara nggak sengaja kemudian tidak niat ihram, maka caranya biar kita tidak membayar dam atau tidak menyembelih kambing adalah apa? Kembali ke mikot kemudian niat dari mikot. Nah, ini namanya hilah. Seharusnya kan kita lanjut kita lanjut dan kemudian kita membayar yang namanya dam. Tapi dengan adanya hilah kita boleh balik lagi, kemudian kita berniat ihram dari tempat awal. Dalil yang kedua ini mencontohkan terkait dengan praktek jual beli inah, yang dimana itu terdiri dari dua jual beli kredit dan jual beli cash. Jual beli kredit dan jual beli cash dua-duanya boleh, tetapi karena mengarah kepada utang piutang berbunga atau mengandung riba, maka jual beli inah ini tidak dibolehkan. Yang kedua, mereka menyatakan tentang hilah riba fadl. Riba fadl itu adalah kalau menukar barang-barang yang ribawi itu harus sama kualitas. Tidak boleh ada tambahan. Ketika ada tambahan maka ada ribanya. Contoh, ketika kita menukar 1 kilo beras premium dengan 2 kilo beras biasa maka hukumnya riba. Tetapi untuk menghindari ini ada hilahnya, ada caranya. Misalkan ini saya jual 1 kilo beras premium seharga 20.000 dengan syarat kamu menjual 2 kilo beras biasa dengan harga 20.000 juga. Ini kalau dilakukan pertukaran barter secara langsung tidak boleh, tetapi diakal-akali dengan cara melalui praktek jual beli. Nah, ini yang menurut kelompok kedua juga tidak dibolehkan. Yang ketiga, multi akad bisa menyebabkan terjerumus pada riba. Kenapa? Karena setiap multi akad yang mengantarkan pada yang haram seperti hukumnya haram. Ma'adda ilal haram wa haram, sesuatu mengantar kepada haram maka hukumnya haram, meskipun akad-akad yang membangunnya itu boleh. Yang kedua, perhimpunan beberapa akad yang hukum asalnya boleh namun membawanya kepada yang dilarang menyebabkan hukumnya menjadi dilarang, sebagaimana yang ada di jual beli inah tadi. Rasulullah sudah melarang bergabungnya antara akad jual beli dengan akad pinjaman ataupun salaf. Akad jual beli boleh, pinjaman juga boleh, tapi kalau dijadikan dalam satu akad maka tidak boleh. Kenapa? Saddan lidari'ati riba, untuk mencegah terjadinya riba. Sama juga berlaku sewa menyewa dengan jual beli, maka tidak dibolehkan. Nah, contoh lainnya di sini adalah kalau misalkan ada bergabungnya antara akad qard dengan akad hadiah. Tapi kalau tidak disyaratkan boleh, tapi kalau disyaratkan menjadi tidak boleh. Kenapa? Karena terjerumus ke arah riba. Dalil yang keempat, multi akad dari akad yang akibat hukumnya berlawanan. Jadi ini sebagaimana penjelasan di awal tadi, dengan adanya beberapa multi akad, maka otomatis di situ terdapat berbagai implikasi yang berbeda dari masing-masing akad. Kenapa? Karena setiap akad memiliki implikasi hukum yang berbeda. Seperti contohnya tadi, misalkan akad jual beli dengan riba. Akad jual beli itu mensyaratkan perpindahan kepemilikan dengan harga, sedangkan hibah perpindahan kepemilikan tanpa harga. Sama juga perbedaan antara ijarah dengan ariyah. Kalau tadi pendapat yang melarang, kalau sekarang kita akan menjelaskan terkait dengan pendapat yang membolehkan. Apa dalilnya bagi kelompok yang membolehkan? Dalilnya yaitu prinsip umum dalam muamalah. Apa? Al-asl fil muamalah al-ibaha illa an yadulla dalilun ala tahrimi. Bahwasanya prinsip umum dalam muamalah itu boleh kecuali kalau ada dalil yang melarangnya. Sehingga bagaimana hukum multi akad boleh? Apalagi kalau misalnya terdiri dari berbagai akad yang hukum asalnya adalah boleh. Yang kedua, pendapat mereka adalah bahwasanya hadis yang menjelaskan tentang larangan dua transaksi dalam satu transaksi itu multi tafsir. Jadi hadis nah Rasulullah an bai'ataini fil bai'ah atau nah Rasulullah an safqataini fi safqah itu multi tafsir. Pemahaman ulama tidak satu di situ. Jadi banyak penafsiran ulama yang berbeda terkait dengan hadis tersebut. Jadi hadis terkait dengan larangan melakukan dua transaksi dalam satu transaksi itu ada beberapa redaksinya seperti sini. Nah Rasulullah an safqan fi safqah, nah Rasulullah an salaf wa bai' wa startani fi bai' wa bai' ma la isa indak wa ribah ma la bitman. Jadi ada
hadis yang Rasul melarang berkumpulnya transaksi jual beli dengan salaf, kalau ini sudah jelas teksnya. Tetapi kalau yang kedua, Rasul ansofkon nifisofkoh, dua transaksi dan satu transaksi, ini masih multi tafsir. Dan juga yang redaksi yang ketiga, Rasulullah melarang tentang 4 hal. Pertama, salaful baik, ini sudah jelas tadi redaksinya. Wasartoini fil baik. Nah, ini ada yang memahami syartoin ini 2 syarat, ada yang memahami di sini 2 transaksi. Wa baik ma la indak, dan jual beli barang yang belum kita miliki, dan warib huma lam yutman, dan mengambil apa dari apa yang kita tidak menjaminnya. Nah, ini redaksi dari hadis larangan terkait dengan melakukan 2 transaksi dalam 1 transaksi. Penafsiran para ulama terkait dengan makna sofqatain fi sofqah atau bai'atain fi bai'ah atau 2 transaksi dalam 1 transaksi ada beberapa penafsiran. Yang pertama, seperti di sini misalkan penjual mengatakan saya jual 10.000 cash dan 12.000 kredit, dan pembeli mengatakan ya saya terima. Sebab larangan yang ada di sini tidak jelas harga mana yang disetujui, sehingga rawan menemukan perselisihan apakah harga cash ataupun harga kredit. Nah, ini penafsiran pertama. Jadi di situ ada transaksi cash sama kredit. Kemudian pembeli bilang, iya saya terima. Sehingga tidak jelas apakah yang diterima ini yang cash ataupun yang kredit. Yang kedua, mensyaratkan akad atas akad, seperti saya jual sepeda ini kepada Anda dengan syarat Anda meminjamkan uang kepada saya. Jadi di sini ada 2 syarat dalam 1 jual beli. Saya menjual sepeda kalau Anda meminjamkan saya, ataupun sebaliknya, saya menjual sepeda ini kepada Anda kalau Anda menjual HP Anda kepada saya. Ini juga 2 syarat dalam 1 transaksi. Kenapa ini dilarang? Tidak jelas harga sebenarnya dalam transaksi. Akad pertama tidak terjadi jika akad kedua tidak terlaksana. Jadi kelangsungan akad pertama bergantung pada akad yang kedua. Kemudian yang ketiga, para ulama menafsirkan hadis ini adalah jual beli inah. Nah, ini yang mayoritas pendapat ulama seperti ini. Yaitu dia maknai dalam arti sofqatain fi sofqah, bai'atain fi bai'ah, 2 transaksi dalam 1 transaksi itu adalah jual beli inah. Yang keempat, ada yang menafsirkan seseorang berkata, belilah laptop ini dari saya seharga cash, kemudian jualah laptop tersebut pada saya secara kredit. Nah, ini kebalikan dari jual beli inah. Kalau inah tadi beli kredit dulu baru dijual secara cash. Kalau ini beli cash dulu baru dijual secara kredit. Nah, kenapa ini nggak boleh? Karena otomatis menjual barang yang belum dimiliki. Kenapa belum dimiliki? Oh, barangnya masih sama. Misalkan ada A sama B. A mengatakan belilah laptop ini dari saya secara cash, kemudian jual secara kredit. Nah, B kan menjual gimana? Laptopnya masih sama. Yang kelima, si B berutang 10 kg beras pada si A yang dibayar pada bulan depan. Ketika bulan depan si B tidak mampu membayar, maka si A mengatakan bayar saja bulan depan, tapi utangmu jadi 15 kilo. Nah, kenapa ini dilarang? Ini jual beli dalam 1 akad. Harga yang ditetapkan di awal tidak diketahui apakah untuk harga 10 ataupun untuk 15 kilo. Dan disitu mengandung unsur riba. Ini penafsiran dari hadis sofqatain fi sofqah atau bai'atain fi bai'ah. Dan mayoritas ulama mengartikan ataupun menafsirkan hadis ini adalah jual beli inah. Sekarang bagaimana hukum multi akad? Kalau bergabung akad komersil dengan akad qarad, ingat ya dulu pembagian terkait dengan ini akad komersil, akad tijari dan akad tabarruk, akad komersil dan akad sosial. Akad komersil ada yang jual beli, ada yang kerjasama. Nah, kalau akad komersil ini bergabung dengan akad qarad, maka hukumnya haram karena mengarah kepada yang riba. Baik itu jual beli ataupun akad komersil lain seperti sewa menyewa, sorof, ataupun yang akad berbasis kerjasama, musyarakah, mudharabah, itu tidak boleh. Hukumnya haram karena mengarah pada riba. Nah, sekarang kalau misalkan akad komersil bergabung dengan akad sosial selain qarad, kalau qarad tadi kenapa kok nggak boleh? Karena berdasarkan pada hadis-hadis sudah jelas. Nah, Rasulullah an-bai' wa salaf melarang tentang jual beli dengan pinjaman. Nah, kalau yang ketiga komersil dengan akad sosial selain qarad, maka di sini akadnya rusak karena akad sosial tabarruk berubah menjadi akad komersil. Kenapa? 2 implikasi hukumnya berbeda. Akad tijari atau akad muawadot atau akad komersil itu tujuannya lah untuk rugi, sedangkan akad tabarruk atau akad sosial tujuannya kita tolong menolong. Jadi 2 akad ini tidak bisa digabungkan satu dengan yang lain. Kalau akad komersil dengan akad komersil,
Nah, ini ada beberapa pendapat di dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Di kitab-kitab klasik itu diharamkan karena implikasi hukumnya berbeda. Kalau di dalam Maliki dirinci apakah itu akad sorof, musakko, mudoroh, jual atau syirka dengan akad baik, maka hukumnya dilarang. Selain akad-akad atas maka hukumnya boleh. Tetapi mayoritas ulama kontemporer itu membolehkan, dan ini yang digunakan oleh lembaga fatwa kontemporer. Tapi dengan catatan tadi, kalau di situ ada dua akad yang berbeda atau lebih, maka objek yang ditransaksikan pun juga berbeda dan dua harga yang berbeda. Intinya apa? Harus ada kejelasan di dalam multi akad. Ini akad yang mana, ini akad yang mana, dan bagaimana implikasi hukum masing-masing akad. Yang kelima, akad sosial bergabung dengan akad sosial seperti hibah dengan hibah. Ini kalau bahasanya barter, tukar hadiah. Satu ngasih, kamu nggak. Misalnya saya ingin memberi Anda hadiah dengan syarat Anda juga memberi saya hadiah. Nah, ini namanya barter. Nah, ini hukumnya boleh karena itu adalah aktivitas barter. Nah, kesimpulan dari terkait dengan multi akad, penggabungan dua akad dalam satu akad atau hukum multi akad itu dilarang, haram, kecuali tiga hal. Pertama, bukan termasuk larangan dalam nas, seperti tadi jual beli dengan salaf, jual beli dengan tambutan itu sudah jelas teksnya, jadi pasti itu dilarang karena mengarah kepada yang ribah. Yang kedua, menggabungkan dua akad yang bertentangan. Kenapa? Karena dampak hukumnya berbeda sehingga tidak boleh dijadikan dalam satu akad. Yang ketiga, tidak mengarah pada sesuatu hal yang dilarang ataupun hal yang dilarang. Nah, ini kesimpulan dari materi multi akad. Nah, yang menjadi bahan diskusi kita, bagaimana multi akad yang diterapkan di lembaga keuangan syariah. Nah, di sini ada beberapa contoh, ada akad murabahah, ada akad bicara mendapat tamlik, ada MMQ, ada kartu kredit syariah, ada kartu emas syariah. Ini Anda saya minta untuk menjelaskan terdiri dari berapa akad dan keterangan akad yang digunakan apa saja. Oke, demikian materi saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.